الأنبياء والمرسلين والأولين والشهداء والصحابة والتابعين ونخص سمي أبي بكر سيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وإلى أرواح جميع وإلى أرواح جميع الذين أرواح جميع يا ولي تعالى بجبر سماء وإلى أرواح الشعب القدر جليل والشيخ جنيد البدري والشيخ الحمد الشيخ والشيخ محمد القصري والشيخ وليد النقل الصدنبي وإلى أرواح الشيخ وإلى أرواح جميع المرشد طريقة في ولاية إندونيسيا وإلى أرواح جميع مؤسس معاهد في إندونيسيا في فرقة أهل السنة والجماعة وعصور وفضله مفرد ولسلسلتهم وإلى أرواح أساتذتنا وأساتذتكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ونخص خصوصا خصوص جميع الكفر من أهل كل من حضرات ونخص خصوصا جميع الكفر من أهل وإلى أرواح جميع الكفر من أهل قرية اسمها أرق وما حواليهم وعصر مفرح مدريكهم وبسلسلة ذكر الله والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين. Ya kami muliakan dan kami hormati beliau Bapak Kapolsek Kota Bapak Yai Ifar Rifai beserta dengan perkumpulan seterusnya keluarga besar dari Ibu Yai Hajah Asmarani, Pembina Majelis Sahabat Rasul, Ketua Rapingan Usunga Arang, rekan-rekan santri tua Kasana Ali yang kami muliakan, seterusnya jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu beserta rombongan Majelis Sahabat Rasul yang kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah hingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita setiap malam Ahad. Kita sambung kajian kita minggu belakang. Jadi kemarin minggu belakang sudah sama-sama kita sampaikan bahwa awalnya orang-orang terlebih di wilayah Indonesia mereka berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kemudian muncul di tahun 1330. Di 1330 Hijriah mulai muncul kaum-kaum mubtadi'in. Orang-orang yang membid'ahkan, diantaranya adalah mereka kelompok-kelompok yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abduh. Dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya Rashid Ridho. Kemudian ada juga yang mereka mengikuti bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, atau yang disebut dengan Muhammad Abdul Wahab, yang pengikutnya disebut kaum Wahabi. Kemudian ada juga yang mengikuti Ahmad Ibnu Taimiyah dan yang kedua muridnya yaitu Ibnu Qayyim dan Abdul Hadi, yang mereka berusaha memurnikan ajaran Islam dengan cara diantaranya banyak sekali cara-cara yang mereka lakukan. Jadi hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah itu dianggapnya adalah suatu bid'ah. Nah, kemudian di sini Ibnu Taimiyah juga kemarin menyampaikan dalam kitab fatwanya, beliau menyampaikan ketika ada seseorang berangkat menuju ke Madinah, ziarah ke makam Rasul, jika itu dianggap satu ketaatan, maka itu adalah dianggap satu hal yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ibadah ke kota Makkah dianggap satu ketaatan, karena dzalika muharraman bi ijma'il muslimin. Menurut pandangan Imam Ibnu Taimiyah, beliau menyampaikan jika ada orang ziarah ke Makkah, ke Madinah, ke makam Rasulullah, dianggap satu ketaatan, itu dianggap oleh mereka adalah hal yang haram. Itu oleh mereka. Sehingga di sini beliau mengatakan al-alama Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i fi risalatihi al-musammat Tadhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Jadi beliau Syekh Muhammad Bakhit dalam kitabnya Tadhirul Fuad min Danasil I'tiqad, pembersihan hati
dari kotornya i'tiqad. Jadi beliau menyampaikan wahada al-fariqu qad ibtuliyal muslimuna bi katsirin minhum salafan wa khalafan. Jadi pendapat yang dikeluarkan pendapatnya Ibnu Taimiyah, beliau menyampaikan hal seperti itu di atas. Ini kata Syekh Muhammad Baqi adalah fi risalatihi, beliau menyampaikan dalam kitabnya Tadbirul Fuad min Danasil I'tiqad. Ini adalah satu kelompok yang telah benar-benar memberikan suatu bala atau cobaan terhadap orang-orang Islam. Minhum salafan wa khalfan, bisa memberikan cobaan terhadap orang-orang salaf, orang-orang terdahulu dan orang-orang di ini zaman. Fakanu wada'atan wa sulmatan fil muslimina wa adban fasidan yajibu qit'atun hatta la yu'ti al-baqiyah. Jadi kata Syekh Baqi, pendapat mereka Ibnu Taimiyah berpendapat seperti itu, bahwa orang yang ziarah ke Madinah itu dianggapnya adalah suatu keharaman. Kata beliau merupakan itu ijma' orang muslimin. Kata Syekh Muhammad Baqi dibantah, ini dianggap satu penyakit yang menular. Ibarat kok penyakit dalam penyakit apa? Kayak penyakit gula atau penyakit apa? Jadi ibarat penyakit menular ini harus dibuang. Baru ada di telapak kaki ini harus dibuang supaya tidak menjalar kemana-mana. Dan kata Syekh Muhammad Baqi, ini adalah laksana penyakit lepra yang harus dijauhi. Orang kena penyakit lepra itu kita harus menjauh dari orang-orang yang kena penyakit lepra karena mudah nular. Kalau penyakit mato biasa lah, itu mato kanti merah kita mandang katanya terus nanti nular merah, itu wajar lah. Tapi ini yang disampaikan oleh beliau Ibnu Taimiyah bahwa ziarah ke makam Rasulullah itu dianggap jika punya i'tiqad itu suatu ketaatan. Kata Ibnu Taimiyah ini adalah ijma' muslimin, itu adalah haram. Dibantah oleh Syekh Muhammad Baqi, bukan. Pendapat ini adalah mengambil pendapatnya ibarat orang-orang yang punya penyakit yang menular hingga anggota tubuh itu harus diamputasi supaya tidak nular menjalar. Orang punya penyakit di sini, wah ini bisa menjalar ke atas, batas kok potong. Agiyo nular, batas kok potong. Ini ibarat penyakit yang menular. Dan ibarat penyakit lepra, orang yang punya penyakit pendapat-pendapat seperti ini ibarat orang yang punya penyakit lepra yang harus dijauhi supaya kita tidak kena virus-virus yang seperti itu. Nah ini dalam pendapatnya Syekh Muhammad Baqi. Di ini wa yaquluna innahum ghaira maksumina fala yanbaghi taqlidahum. Mereka berpendapat, kelompoknya Ibnu Taimiyah, bahwa mereka kita tidak diperkenankan mengikuti pendapatnya para ulama karena mereka itu tidak maksum. Mereka tidak terjaga dari perbuatan dosa. Maka kita tidak diperkenankan untuk mengikuti para ulama-ulama yang masih berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pendapat mereka. Gitu. Padahal kita tetap sama, kita mengakui bahwa selain daripada para anbiya itu tidak maksum. Sahabat tidak maksum. Para aulia juga tidak maksum. Tapi tidak maksumnya para aulia dengan kita tentu berbeda jauh. Berbeda jauh. Para aulia, para wali-wali yang dulu menyebarkan Islam di negara kita, di Nusantara ini, mereka tidak maksum. Tidak terjaga dari perbuatan dosa. Tapi tidak maksumnya mereka dengan kita tentu baina sama wasumur, coy. Batas antara langit dengan sumur jauh berbeda. Tidak maksumnya mereka dengan kita tentu jauh berbeda. Maka kita yang berada di bawah ini sudah seyogyanya dan sepatutnya tetap mengikuti dengan pendapat-pendapat para wali, para ulama-ulama yang mu'tabar. Nah ini pendapat-pendapat mereka yang berusaha untuk memecah belah kita. Amaliyah-amaliyahnya yang sudah berlaku itu, jadi berusaha supaya mereka itu untuk memecah belah itu amaliyah-amaliyah yang kita lakukan. Pada yang bagi takliduhum la farqa fi dzalika bainal ahya'i wal amwat. Tidak ada perbedaan di antara mereka ulama baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Nah kemudian sementara itu wa yut'inuna 'alaihim wa yulquna syubuhat,
wa yadurrunaka fi uyuni basairis shaghair fi bayani fi uyuni basairid du'afai. Mereka menebar kalimat-kalimat seperti itu tujuannya adalah berusaha untuk menyebarkan itu dari pandangan mata orang-orang awam. Oh iya, kita yuk kembali kepada Quran dan hadis, pemurnian akidah. Ini alasannya. Ya mau dimurnikan apa saja. Akidah ini sudah murni kok. Akidah ini sudah bersih kok. Loh mereka yuk kita kembali kepada Quran dan hadis. Kalau mau balik ya baliklah. Kita pun tidak pernah beranjak dari Quran dan hadis. Kita tetap berpegang Quran, berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Dan ini mereka. Nah kemudian di antara mereka wamin gumrofiduna. Di antara mereka ada kelompok-kelompok yang hadir di Nusantara pada tahun 1330 Hijriah itu. Ada mereka yang datang ke Nusantara bagum rafiduna, Syiah golongan Rafidah. Syiah Rafidah ini apa? Mereka yasubuna sayyidana Abu Bakrin wa Umar. Kalau Syiah Rafidah itu adalah orang-orang, itu kelompok yang menghina sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Wa yubalighuna Ali radhiyallahu anhu. Dan mereka begitu besar amat cintanya dengan sahabat Ali dan keluarganya serta keturunan-keturunan Sayyidina Ali. Kalau di kita orang-orang Asy'ari, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak membedakan antara sahabat satu dengan yang lain. Karena keempat-empatnya ini baik itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu punya maziyah masing-masing. Itu kalau dari ini apa nasidnya rombongan itu Badi Mamdah Muhammad wa Abu Bakar Siddiq khairu siddiqi siddiqi sayyidi syurafa narjumi ngafadlil maula an'im lana bi syifa. Ini madahnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Kemudian satu lagi di bawahnya wal mamdah Muhammad Umar ibn al-Khattabi, yaitu mubasyiran bil jannah wal mustaka du'afa narju min fadlil maut. Nah, terus sampai 4 nanti wal mamdah Muhammad. No, itu kan ada itu lagunya. Dan kalau kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membedakan, tapi Syiah Rafidah, mohon maaf, mereka berusaha menghina Sayyidina Umar, menghina Sayyidina Abu Bakar. Itu. Menghina Sayyidina Umar, menghina Sayyidina Abu Bakar, sementara mohon maaf kalau bahasa saya, sahabat Ali bentuk didewakan oleh mereka orang-orang Syiah Rafidah. Kayak didewakan Sayyidina Ali. Ini mereka kaum-kaum Rafidun. Itu Syiah rombongan Rafidun yasubuna Sayyidina Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa yakrahuna as-sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka membenci sahabat-sahabat yang lain juga. Wa yubaribuna hawa Sayyidina Ali, dan menampakkan kecintaannya dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu wa ahli baitih, keluarga-keluarga Sayyidina Ali itu diutamakannya. Sayyidina Ali, keluarganya Sayyidina Ali ridwanullah alaihim ajmain. Itu ada kelas-kelas perbedaan di antara mereka. Ini orang-orang Syiah Rafidah. Kalau kita tidak bedakan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, itu sama. Mereka adalah orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah, juga dalam pandangan kita sebagai umat-umat yang belakang ini tetap menaruh hormat dengan mereka tersebut. Qala As-Sayyid Muhammad fi Syarhil Qamus. Beliau Syekh Muhammad dalam syarah kitab Qamusnya beliau menyampaikan wa ba'dukum yartaqi ilal kufri wa zindiq. Sebagian dari mereka rijal itu menganggap bahwa kita itu dianggap adalah orang-orang yang kafir zindiq. Sehingga mereka wal muslimin min aqwala al-qadhi'iyat fi syifai qadhi'iyat. Syekh Qadhi'iyat dalam kitabnya Asy-Syifa beliau menyampaikan an Abdullah ibnu Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
baginda Rasul. Jadi dalam satu kitabnya Syekh Qudhi Iyad, dalam kitabnya Asy-Syifa, beliau menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ai ittaqillaha, takutlah kalian dengan Allah, takutlah kalian dengan Allah, fi ashabi, pada beberapa sahabat-sahabatku, la tattahiduhum ma'aludun ba'di, jangan kalian ambil atau jadikan mereka itu aludun, sasaran ba'di, setelah wafatnya aku. Ini menurut Imam Abdullah bin Mughaffal, baginda Rasul bersabda, Allah fi ashabi aludun ba'di, la tattaqidu aludun ba'di. Jangan kalian setelah wafatnya aku besok, jangan kalian jadikan sahabat-sahabatku itu jadi sasaran. Lantaran kebencian kalian terhadap aku, sahabat yang jadi sasaran. Ini kan kadang-kadang ada. Ini kadang-kadang muncul dengan kita. Lantaran kita kok tidak senang dengan si A, ya dia jadi sasaran si B. Itu. Om Ipen kurang suka dengan istri, jadi sasaran anak, becipak, bebanting. Jangan. Kalau nak banting, bini nyobain banting. Itu jangan. Ini kadang-kadang jadi sasaran. Seorang guru kadang-kadang jadi sasaran. Marah dengan orang di rumah, anak murid jadi sasaran. Kalau Pak Polisi insya Allah enggak. Itu insya Allah enggak. Beliau insya Allah enggak. Ini mudah-mudahan istiqomah beliau. Jadi kadang-kadang model kayak itu. Guru ini yang sering, guru ini mohon maaf ini, aja masalah di rumah tadi dengan anak, nyampe di rumah sekolah, anak pegang dan jadi sasaran. Gak tahu sebab. Anak pola murid telah duduk gandok, tepat waktu jam 7:15 sudah berada dalam kelas. Tahu-tahu masuk ke kelas langsung, dah bukan dengan doa, langsung belepak. Kalau lagi bawa setan dari rumah. Dan ini mereka orang-orang Syiah Rafidhah, ini mereka beranggap seperti itu. Gak baginda Rasul memberikan peringatan, Allah abi ashabi la tattakhidu aludun ba'di. Takutlah kalian dengan Allah. Fi ashabi, dalam pada beberapa sahabatku, la tattakhidhu aradun, jangan jadikan mereka sahabatku sasaran atas kebencian kalian dengan aku setelah wafatnya aku besok. Ini karena dendam yang membara dalam hatinya, hingga apa yang tidak kesampaian dengan baginda Rasul dilimpahkan dengan sahabat-sahabatnya. Ini termasuk kaum-kaum Syiah Rafidhah. Maka ini kita mudah-mudahan jangan jadikan kita kebencian kita dengan seseorang imbas dengan orang lain. Ini pelajaran yang dapat kita ambil. Makanya sifat dendam, sifat tidak rasa tidak enak dengan orang itu tidak akan ada manfaatnya. Yo kalau itu apa tadi? Nah itu marah dengan monci, lumbung nambah panggang, yo lah hancur rumah segalanya. Kalau marah dengan monciknya, ambil tuh monciknya. Jangan berpanggang lumbung. Berpanggang lumbungnya yo paginya yo tidak jadi termakan dari kita. Jadi ya ini ibaratnya itu, kalau bahasa adatnya mungkin seperti itulah itu. Jangan kita marah dengan tikus, kemudian lumbungnya yang dipanggang hancur semuanya. Ini berusaha, kok marah dengan tikus, yuk cari tikusnya. Tikus ini penyakit, yuk cari tikusnya. Itu. Ini kadang-kadang model kayak itu. Makanya mohon maaf, itu marah dengan kemaksiatan, janganlah gedungnya yang dihancurkan ya Pak ya. Kayak itu. Marah tidak senang dengan kemaksiatan, dekati mereka. Jangan pulang ada yang satu gedung satu, yo orang-orang yang jualan di ruko dan toko, terus mentang-mentang lagi Ramadan, terus akhirnya bawa pentungan diajar pula rumah makan yo tidak elok. Kalau tidak senang dengan kemaksiatan itu, yo datangilah si apa yang berbuat maksiat. Lo kada puasanya dekati lah mereka. Dan ini orang-orang Syiah Rafidhah seperti ini. Maka baginda Rasul mengingatkan, Allah fi ashabi la tattakhidhuhum aradun ba'di. Kata baginda Rasul, faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbu.
Maka kata baginda Rasul, barang siapa yang mencintai para sahabatku, siapa orang yang mencintai para sahabat, fabi hubbi ahabbuhum, maka dengan cintaku aku jadi cinta dengan mereka. Nah, ini wasilah. Kita tidak bisa cinta langsung dengan Rasulullah kalau tidak melalui wasilah cinta dengan para sahabat Rasul. Kita tidak bisa mungkin langsung cinta ke Allah tanpa cinta kita dengan Rasulullah. Kita tidak bisa langsung cinta dengan janda itu kecuali dengan anaknya dulu. Paham Bang Al? Lu salahnya kan sudah dikasih tahu. Olehnya corona. Itu macam mana menggoreng lada. Lu salahnya, yo ambil minyaknya tuangkan. Macam mana merayu janda, ambil anaknya timangkan luluh lah mak budak tuh. Ini ya Allah Rabbi, ini kita, ini kata baginda Rasul, paman hubbakum itu. Paman habbakum, siapa orangnya yang cinta dengan para sahabat, maka fabi hubbi ahabbukum, maka dengan kecintaan kalian kepadaku, aku menjadi cinta dengan mereka. Ini gambarkan wasilah. Kita tidak bisa langsung sampai ke Allah tanpa adanya wasilah dengan Rasulullah. Kita tidak bisa sampai dengan para sahabat tanpa adanya. Kita tidak sampai dengan Rasulullah tanpa wasilah dengan para sahabat. Kita tidak sampai ke sahabat tanpa wasilah dengan para tabi'in. Kita tidak sampai ke tabi'in tanpa wasilah dengan tabi'ut tabi'in. Kita tidak akan sampai ke tabi'ut tabi'in tanpa wasilah dengan para ulama. Kita tidak sampai ke ulama tanpa wasilah dengan para santri-santrinya. Ini terus bersambung sanadnya. Maka kita berusaha, ya ketika kita cinta dengan Allah, ya berusaha cinta dengan Rasulullah. Wa man abghadakum fabi hubbi abghadakum. Maka ketika kalian juga kok membenci, itu wa man abghadakum, siapa orangnya yang benci para sahabat, fabi hubbi, maka dengan kebencian kalian kepadaku, ya abghadakum, aku pun benci dengan kalian. Jadi maka baginda Rasul nyambung kalimatnya, waman adakum faqad adani, siapa orangnya yang menyakiti sahabatku, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu siapa orangnya yang menyakiti sahabat-sahabatku, termasuk yang 4 ini adalah khulafaur rasyidin dan sahabat yang lain, maka mereka sama, kata baginda Rasul, faqad adani, mereka telah menyakiti aku. Waman adani faqad adallah, siapa orangnya yang telah menyakiti aku, kata baginda Rasul, sama dengan telah menyakiti Allah. Nah ini imbasnya panjang. Kalau mau dibuka kasus ini, oh maaf, kalau mau dibuka kasus ini jadi merebet kemana-mana. Itu. Jadi kita mohon maaf, kita ini kata baginda Rasul itu, man adakum faqad adani, siapa orangnya yang menyakiti para sahabat, sama dengan mereka telah menyakiti aku. Siapa orang yang telah menyakiti aku, sama dengan telah menyakiti Allah. Nah kalau sudah menyakiti Allah, waman adallaga yushiku ayyakhudahu, barang siapa yang telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala, khawatir yushiku ayyakhudahu, Allah akan menarik dirinya. Itu ayyakhudahu, khawatir meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Ini kata baginda Rasul. La tasubbu ashabi, jangan kalian hina cemeh sahabat-sahabat awak, kata baginda Rasul. Paman subbahum paman sabbahum fala alaihi la'natullah, barang siapa yang menghina, mencaci maki sahabat-sahabatku, ini kata baginda Rasul, fa'alaihi la'natullah, maka bagi mereka laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Nah, kita ini siapa lah itu, tidak ada apa-apanya itu, tidak ada rasanya kalau dibandingkan dengan ibadahnya para khulafaur rasyidin itu. Jadi maka
kata baginda Rasul memberikan peringatan dengan kita semuanya, itu jangan kalian itu marah menghina sahabat-sahabatku. Paman subbagum, barang siapa yang menghina sahabat-sahabatku atau menghina mereka, fa'alaihi la'natullah, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah. Wal malaikah, dan akan mendapatkan laknat dari para malaikat. Wan nasi ajma'ina, dan akan mendapat laknat dari seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. La yakbalullah minhu sarfan wala adlan. Orang yang menghina para sahabat Rasul, kata baginda Rasul, Allah tidak akan menerima ibadah wajib dan ibadah sunnahnya. Percuma nyukajin puasa Senin Kemis kalau dia menghina sahabat Rasulullah. Percuma nyosoka tiap Jumat kalau dia menghina sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Percuma. Percuma nyotunggang nunggi itu 5 waktu tidak pernah tinggal jamaah, tapi menghina sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Layak baru sorfan wala adlan, Allah tidak akan menerima ibadah wajib dan ibadah sunnahnya. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah, berarti berkaitan dengan siapa? Mereka orang-orang Syiah Rafidhah yang mendewakan Sayyidina Ali, menghina sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Nah, ini juga memberikan pengertian dengan kita pelajaran, jangan ikut-ikutan dengan mereka. Sudah, kita tetaplah ikuti garis yang satu, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah itu. Layak balullah minhum sarfan wala adlan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang lain, baginda Rasul bersabda, la tasubbu ashabi fa innahu yaji kaumun fi akhiriz zaman yasubbuna ashabi. Kata baginda Rasul, beliau bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian cemeh, hina, caci maki, benci dengan sahabat-sahabatku. Karena besok di akhir zaman akan datang satu kaum, itu yasubbuna ashabi, yang akan ada suatu kaum di akhir zaman, kelompok yang akan menghina sahabat-sahabatku. Tadi sudah diprediksi jauh. Sebelum Rasulullah wafat, beliau sudah menyampaikan prediksi Rasulullah besok akan datang, akhir zaman besok akan datang suatu kaum yang menghina sahabat-sahabatku. Itu terjadi di tahun 1330-an. Itu menyebar ajarannya di Indonesia. Ada Syiah Rafidhah yang menghina para sahabat-sahabat Rasul. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Maka kata baginda Rasul, fala tusallu alaihim wa la tusallu ma'ahum. Kalian jika mereka yang menghina sahabat-sahabatku mati, jangan kalian sholati jenazahnya. Peringatan keras itu Rasulullah. Jika ada kelompok yang menghina salah satu dari sahabat-sahabat Rasul, mati orang itu, jangan kalian sholati. Dan jangan kalian sholat dengan mereka. Karena ini dianggap oleh beliau, itu Syekh Ahmad tadi di depan, itu ini ibarat penyakit yang menular. Maka jangan sholat dekat mereka. Mohon maaf lah kalau mama hanya sekedar merapatkan ini itu wajar lah. Itu merapatkan apa namanya ini? Tumit itu kan. Ya, tapi kalau dicari-carinya ya terlalu kan itu. Ya kalau tidak ada kaki orang nanti kaki kodok tidak dicari kan itu. Khawatirnya kan itu. Jadi ketika mereka yang menghina sahabatmu, mereka meninggal, jangan disolati. Dan kalian wala tusallu ma'ahum, kalian jangan sholat bersama dengan mereka. Khawatir, ibarat virus itu lebih ganas daripada virus COVID-19, lebih ganas daripada PMK, penyakit mulut dan kuku untuk hewan. Itu lebih bahaya. Ini kata baginda Rasul memberikan peringatan dengan kita, wala tusallu ma'ahum wala tanakahu, itu wala tanakahuhum, kalian jangan menikah dengan mereka. Imak-imak obangan kalau nak nyari calon bini, imaknya, oh kelompoknya apa enggak? Kalau kinyo kelompoknya laju, kalau termasuk kelompoknya jangan nikah, ngeri keturunannya kakek. Ya mohon maaf,
Itu di kita kadang-kadang ada satu firqah kelompok yang kadang-kadang keluarganya tidak boleh nikah selain dari jamaahnya. Insya Allah Pak beliau ajengan Ivan Rifai paham karena beliau orang di kepolisian. Ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Jamaahnya tidak boleh nikah dengan kita. Kalau kita kan terserah. Niko sir kok senang dengan orang muslim, orang Nasrani, monggo. Yang penting bisa membawa dia masuk ke Islam. Tapi kalau Niko yang terbawa ke sana ini yang kacau. Tapi kalau kawan yang bisa ngomong bermaaf ada cewek Nasrani, lo kok senang dengan kamu. Nah kemudian kalian bisa menarik ke majelis dan bisa membawa ke Islam. Ongkang-ongkang di surga jo model kok. Tiket surganya lama nian. Itu. Di modelnya kayak itulah nyantenian kita. Itu. Ya silakan. Tapi kira-kira tahan apa enggak iman lo? Ya khawatirnya kaki iman lo yang tergadai. Ini yang khawatir. Kalau bisa yakin bahwa dia ke kita, oke. Khawatirnya kawan yang terbawa. Kalau cuma kawan suka enggak apa-apa, nah, kalau hidup bapak nubik yuk. Kacau pembukuan. Ini maka usahakan itu. Tidak apa-apa, yang penting masih satu akidah, satu agama. Buruk tidak masalah. Itu ngambillah yang buruk dulu, jangan ngambil yang cantik dulu. Itu kalau ngambil yang cantik dulu nambah tidak bisa, kayak beliau tidak bisa nambah. Itu beliau tidak bisa nambah. Kalau kita bisa nambah. Mohon maaf ya. Itu. Nah kalau ngambilnya yang buruk dulu itu aman. Saya dek nak nambah, oh silakan bang, sadar. Bini lu yang pertama bubuk, yang jadi sadar dulu. Ngomong yang kedua ilu. Tapi kalau ngambil yang ilu dulu, payah nambah kurang apa gue bang? Nah, itu. Jadi akhirnya jadi jawabannya seperti itu, paham? Nah, silakan. Tidak perlu itu gadis atau janda sama saja, yang penting bahagia. Nah itu kata El Corona ya si Ronald itu jadi makanya ini mungkin lagu ini tuh nasib ini mungkin akan dibawa terus itu biar buka selera gitu kan, itu selera makan itu. Ini kata baginda Rasul itu, ya Allah Rabbi Karim. Jadi di jauh-jauh hari disampaikan oleh baginda Rasul itu, fala tusallu alaihim wala tusallu ma'akum wala tanakahuhum, jangan kalian menikah dengan kelompok-kelompok ini Syiah Rafidhah. Nah kemudian yang selanjutnya wala ujalisuhum, jangan duduk bareng dengan mereka. Kalau duduk dengan mereka payah lagi. Apalagi kalau sering ada ketemuan itu liko itu sih. Roland jangan ikut-ikutan. Nah kalau sering ketemuan ya itu. Kata beliau ya Ivan Rifai itu witing tresno jalaran songko bilibet gitu. Jadi witing tresno jalaran songko kulino. Ya karena dengan seringnya ketemu, akhirnya ngepen, mulai akhirnya ada senang. Ini maka kita berusaha, wala menjadi suku, jangan kalian duduk dengan mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Karena mereka ibarat penyakit yang menular. Ini kata baginda Rasul. Yang selanjutnya, wa in maradum fala ta'udukum, jika mereka sakit jangan ditengok. Nah ini kan kadang baginda Rasul ini kan. Makanya kita ketika kaji jangan hanya terpaku dengan satu hadis. Rasulullah termasuk adalah hal-hal yang biasa sunnah Rasulullah adalah termasuk nengok orang yang sakit, ini termasuk sunnah Rasul. Tapi dalam konteks ini Rasulullah ketika kok ada mereka sakit jangan kalian jenguk loh. Kan kayaknya bertentangan. Kita ada orang sakit suruh ditengok. Lah ini kok mereka yang sakit sama, tapi siapa itu mereka sakit jangan kalian tengok. Ya karena itu khawatir penyakitnya itu benar menjalar dan sama-sama kita ketahui di negara kita pun sekarang sudah mulai kelompok-kelompok itu ada. Yang dengan gawe-gawe kita model kayak ini tak mulai itu dihinanya, dicaciknya. Ini penyakit-penyakit yang berbahaya itu. Jadi wa in maradu fala ta'uduhum, jika mereka sakit jangan kalian tengok. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sabba ashabi fadribuhu, jika ada orang yang menghina sahabatku fadribu, perang gitu. Siap itu. Jadi bukan hanya sekedar beliau
Itu bapak-bapak polisi yang jadi pengayom warga sebagai garda terdepan untuk negeri ini, para TNI Polri termasuk kita. Jika ada mereka yang berusaha, ini kata baginda Rasul, menghina para sahabat-sahabat Rasul, fadribu, pukul mereka. Maka kalian pukullah ya. Di dalam artian boleh kita berperang dengan mereka, ya boleh. Nah, kemudian dia selanjutnya kata baginda Rasul, wa qad a'lama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna sabbahum wa adahum yu'dhi. Baginda Rasul memberitahu dengan kita semuanya bahwa sesungguhnya anna sabbahum, menghina sahabat-sahabat Rasul, wa adahu, menyakiti sahabat-sahabat Rasul, yu'dihi, bisa menyakiti Rasulullah itu sendiri. Maka kita sebagai orang-orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha untuk tidak menyakiti para sahabat, supaya kita tidak terkesan dan masuk dalam kategori menghina sahabat sama dengan menghina Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah sama dengan menyakiti Allah. Nah, ini kita jangan sampai ada renbetan-renbetan sampai ke situ. Wa adan Nabi sallallahu alaihi wasallam haramun. Adapun menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya haram. Ini kata baginda Rasul. Wa adan Nabi, adapun menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haramun, haram. Nah, baik secara langsung kita menyakiti Rasulullah atau melalui wasilah. Itu tadi atas kemarahan kita dengan Rasulullah itu hingga menyakiti para sahabat. Ini kan biasa dilakukan oleh mereka orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu metodenya ketika menyakiti Rasulullah itu berpindah-pindah. Rasulullah yang dicacinya, Rasulullah yang dimakinya, tempat ibadahnya itu dikasih kotoran-kotoran oleh mereka, orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika hal ini tetap dilakukan Rasulullah istiqomah dalam dakwah menyampaikan Islamnya, mereka berpindah. Ini kalau nyakiti bosnya tetap istiqomah. Coba pindahlah ke sahabat. Akhirnya sahabat ayo coba disiksa, disakiti oleh mereka, orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir berusaha menyakiti Rasulullah, dan bergeming. Rasulullah terus dakwah menyampaikan Islam. Ketika ini tidak berpengaruh dengan Rasulullah, bercoba mereka pindah. Nampak pindah, coba nyakiti dengan para sahabatnya. Di antaranya beliau, para sahabat-sahabat yang begitu besar siksaan didapati oleh mereka orang-orang kafir yang menyiksa para sahabat. Di antaranya adalah sahabat Bilal, Ammar bin Yasir, Khabbab al-Arab, yang dicuci, disiksa oleh orang kafir Quraisy. Yang sahabat Bilal di leher kasih tali. Nah, kemudian oleh Umayyah itu majikannya disuruh ini pegang sama anak-anak, ditarik untuk mainan anak-anak di padang pasir. Ya Allah, para sahabat itu ditarik padang pasir. Setelah itu ditarik lagi ke tengah lapangan. Di atas kok kerikil-kerikil yang panas. Lalu diaki-atulah min, sekiranya kok ada daging potong itu, kambing dipotong, jawi dipotong, dagingnya diletakkan di atas api itu bisa masak. Ini sahabat Bilal diletakkan di situ. Nah, kemudian diletakkan itu wawadhu ala sadri, diletakkan di atas dadanya sahabat Bilal itu batu yang besar. Supaya Bilal itu balik lagi ke kafir, murtad. Tapi tidak, yuk bergeming. Nah, ini cara mereka. Maka ini kita berusaha. Waman adakum faqad adani. Mereka yang telah menyakiti para sahabat berarti mereka sama dengan menyakiti aku. Ini kata baginda Rasul. Wa adan Nabi sallallahu alaihi wasallam haramun. Faqala la yu'duni fi ashabi. Jangan kalian sakiti aku dalam sahabat-sahabatku. Maksudnya di sini kita jangan menyakiti Rasul melalui para sahabatnya. Karena kebenciannya dengan Rasulullah sehingga menyakiti sahabat, jangan. Nah, kemudian waman adakum faqad adani, siapa orangnya yang menyakiti mereka para sahabat, faqad adani, sama dengan telah menyakiti aku. Waqula la yu'duni fi Aisyah, jangan kalian menyakiti aku melalui Aisyah.
Tidak senang dengan Aisyahnya. Dan kemudian menyakiti Rasulullah. Tidak senang dengan Rasulullah, tapi menyakiti Siti Aisyah. Makanya ada itu termasuk hadisul ifki. Gitu. Muncul di situ. Nggak ada lah perang Jamal. Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah untuk perang Jamal. Itu karena mereka orang-orang yang senang itu merusak, mengadu domba. Maka kita, kata baginda Rasul, jangan kalian sakiti aku dengan cara kalian berusaha untuk menyakiti Aisyah. Karena tidak senangnya dengan Rasulullah menyakiti Siti Aisyah. Jangan sakiti Aisyah. Karena ketidakcintaan kalian terhadap aku. Ini hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul. Wa qula fi Fatimah radhiyallahu anha bid'atun minni yu'dini ma adaha. Jadi kata Sayyidah Fatimah, bid'atun minni yu'dini ma adaha. Satu potong daging yang membuat yu'dini, yang menyakiti aku, ma adaha, itu, maka itu tidak akan menjadikan sakitnya Siti Fatimah. Di Siti Fatimah juga menyampaikan itu, di berusaha jangan juga menyakiti istri-istri Rasulullah, para sahabat-sahabat Rasulullah, putra dan putrinya baginda Rasul, termasuk cucunya Sayyid Hasan, Sayyid Husain, dan keturunan-keturunannya. Ini mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Maka dari hal itu, mari kita sama-sama mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang istiqomah, berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu berpegang teguh dengan hal itu, tetap menghargai, mengakui seluruh para sahabat. Sahabat Rasul adalah mereka itu termasuk orang-orang terdahulu itu yang mulia-mulia. Orang-orang pertama yang sehidup semasa dengan Rasulullah, tahu menyaksikan Rasulullah. Kalau kita, mohon maaf, tidaklah ketemu, jangankan dengan para sahabat, dengan ulama-ulama yang kurun waktu kesekian deh kita tidak ketemu. Ketemunya hanya dengan orang-orang di zaman sekarang ini. Maka hendaknya ajaran-ajaran ini tetap bisa lestari ila yaumil qiyamah. Jadi kita tetap cinta dengan para sahabat, cinta dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan keluarga-keluarga Rasulullah. Tidak membedakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Tidak mempertimbangkan satu sahabat dengan sahabat yang lain. Karena Rasulullah amat sangat bijak ketika ditanya tentang satu sahabat dengan sahabat yang lain. Karena sahabat yang satu dengan yang lain semuanya memiliki maziyah, keistimewaan masing-masing. Begitupun dengan kita. Kita sebagai hamba Allah itu punya lah, ada keutamaan, keistimewaan masing-masing. Yang mungkin keistimewaan yang Allah berikan itu tidak Allah berikan dengan kita. Keistimewaan yang ada dengan kita mungkin tidak ada dengan kanti kita. Maka dengan hal itu, yes, mudah-mudahan kita bisa tetap bisa berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah. Terima kasih, ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk kita semuanya yang hadir pada